pas lihat di depan situ ternyata bener pocong anteng di sebelah tiang gede, tingginya itu kira-kira 3 meteran lah. Oh berarti kamu sempat ngitung juga ya? Enggak, maksudnya kan di kira-kira, soalnya kan kelihatan gede banget. Berarti emang itu kalau dikatakan pocong asli itu berarti emang tingginya sekitar 3 meter lebih mungkin. Iya. Tapi kalau Gede. pocong jadi-jadian atau pocong settingan itu kecil. Itu pocongnya loh. kurus. Oh, pocongnya kurus loh, banyak. Begitu sih. Enggak metak sebutin ya. Dan ketika aku lihat pocong itu, aku langsung cepet, maksudnya apa? Ngebut. Ngegas, ngebut. Ngebas. Apa? Ngebas. Ngebut ya. Ngegas, ngebut lah. Langsung pulang, tutup pintu, langsung masuk kamar. Terus ngapain? Karena memang dalam seumur hidup aku cuman baru kali itu lihat penampakan pocong Di luar sangat explore. jelas. Tapi kenapa waktu Mas Aziz Silosande explore itu kenapa kok nggak pernah ditampakin wujud seperti itu? Ya karena mungkin dari awal sebelum aku ngonten, aku itu dari rumah itu niatnya cuman pengen explore, nggak mau tahu kalau misalkan di tempat ini ada A, ada B, ada C, kan aku nggak mau tahu. Masa bodoh ya. Masa bodoh lah. Nah, niatnya kan cuma explore, jadi alhamdulillah nggak pernah diganggu, cuman ya sebelumnya doang. Sampai sekarang aman sih. Wow. Emang ceritanya tuh bener-bener real dan tanpa kita mengarang sama sekali. Jadi ini untuk cerita pengalaman horor dari Mas Aziz waktu explore dan di luar explore ya Mas Aziz. Sekarang kita mau tanya, saya mau tanya ke sebuah channel YouTube juga. Ini YouTube horor, spesialis horor, Palasik. Jangan lupa kalian untuk subscribe Palasik di channel ini atas. Oke, langsung klik aja nanti keluar Palasik. Oke, Mas Yuda, saya mau bertanya, pengalaman horor apa atau kejadian apa yang Mas Yuda Panggil Bung aja, Bung. Oh Bung, Ya. Udah lebih akrab ya? Iya. Yes. Bung, untuk Bung Yuda pengalaman horor apa, kejadian apa waktu Bung Yuda explore atau di luar explore, bisa diceritakan? Jadi di channel gini, Tapak Sang Penakut ini. jadi gini Om. Om, jangan panggil Om. Saya masih muda, masih 28 tahun dipanggil Om. Kelihatan Masih tua banget ting-ting loh sumpah. ini. Jadi Palasik itu kan sebenarnya kan ada 3 orang. Ada 3 orang dan dari tiap ibaratnya personilnya itu pasti punya pengalaman sendiri-sendiri ya. Cuman ini karena aku mewakili dari Palasik, jadi aku menceritakan yang aku lihat dengan mata kepalaku sendiri ya. Jadi kalau menurutku pengalaman yang paling berkesan ya, yang paling membekas itu bukan yang kayak ceritanya Bung Asis tadi yang kayak ngelihat bayangan lah ngelihat gitu. Kalau aku lebih ke hal-hal yang nggak masuk akal sih. Kayak contohnya gini, berapa minggu yang lalu tuh aku sempat explore di rumah yang katanya angker gitulah pokoknya. Sebutan dari rumah itu rumah apa Mas? Rumah pesugihan. Oh, rumah pesugihan. Katanya itu di Semarang, sih gitu. Di Semarang juga Mas? Di Semarang. Oh Semarang. Bung aja Bung. Oh Bung ya, Ya, Bung. Bung. Siap Bung. Itu di Semarang, tapi aku lupa daerahnya namanya apa. Pokoknya sana lah, ada lah. Nah di situ tuh rumahnya lumayan gede dan ada kayak basement, ada ruang bawah tanah. Nah di situ kan kita bertiga posisinya. Dari kita bertiga tuh memang sengaja setiap explore diusahain itu kalau nggak bawa kemenyan ya wow gitu. Karena kan kita bertiga ya, kalau ini kan sendiri-sendiri ya, jadi sendiri. lebih takut mungkin ya. Kalau ya, kita kan bertiga, aku bertiga. Ya sebenarnya nggak takut sih Mas untuk kita membawa peralatan seperti bunga atau seperti dupa. Bukannya saya nggak mau, karena satu,
saya pegang kamera Ya. sama pegang center. Ya, jadi Terus mau ngidupinnya gimana? Heeh. Ya kalau kalian bertiga kan enak ya Iya. enggak? Bukannya untuk saya takut itu sebenarnya enggak. Iya, iya. Tapi untuk kita Lebih ngehidupin ke ribet gitu ya ya. ribet banget kan. Jadi gitu tadi. Nah, terus kan memang itu sering-sering bawa kayak gitu benda gituan. Nah, kebetulan pas di rumah pesugihan itu tuh kita bawa itu dupa Jawa sih. Oh, coba Jawa. Nah, dupa Jawa gitu. Sebelum take video memang kita ini dulu, nyalain dulu. Terus kita taruh di kira-kira yang spotnya itu paling Ekstrim. singup. gitu ya. Singup tuh apa ya? Ya, singup. Auranya Udah enggak enak sama nggak sekali enak, gitu loh gitu. singup. Nah, terus di sana kita tinggal tuh di situ dupanya. Itu letaknya tuh kita taruh di basement, di bawah tanah. Maksudnya di bawah, di lantai bawah. Nah, terus udah kan keluar semua. Terus kita tag nih. Kita tag video. Nah, kebetulan basement itu tuh jadi spot terakhir buat kita explore. Jadi memang sengaja buat diterakhirin. Udah ke atas, udah kemana-mana. Nah, yang terakhir itu kita balik lagi kan ke spot dupanya itu tadi. Lah pas balik ke dupanya itu tuh si Daniel yang megang kamera tuh kayak notice, ini kok ada dupa di sini. Itu dupa yang memang yang kita nyalain. Oh iya, ini pokoknya kita mau kayak membahas sesuatu yang memang kayak ada energi sesuatu di situ gitu loh. Oh, di sini ada dupa. Oh, gini. Lah, anehnya itu di bawahnya Daniel tuh ternyata ada dupa lagi yang masih nyala. Padahal dupa yang dinyalain tuh, yang dihidupin itu cuma satu. Tapi pas kita balik ke situ jadi dua. Yang satu itu di bawahnya persis. Nah, kok bisa seperti itu ya? Nah, itu juga aku nggak bisa mikir secara logika loh. Merinding. Beneran ini atau mungkin ini merinding banget apa nih. ya? Beneran. Kalau bekas pun nggak mungkin. Harusnya mati. Berarti Kalau bekas, ketika mati. berarti ketika masuk itu memang benar-benar kamu itu masang apa? Cuman dupa itu doang. Masang Nggak ada itu dupa doang. lain berarti ya? Nggak ada. Cuman ada itu satu dipasang. Lah pas balik lagi ke situ, itu tuh ada dua. Dan yang satu juga nyala. Cuman ada di bawahnya. Jadi yang satu tuh kayak ibaratnya kayak lebih tinggi ketimbang yang dupa yang nggak tahu punya siapa itu. Jadi yang satu di sini, ternyata pas kamera ngesut ke bawah, di bawahnya ada dupa lagi. Gitu. Dan itu terus nggak tahu, udah nggak tahu mau ngomong apa lagi, terus videonya diakhiri, terus kita keluar karena saking parnonya kan. Terus ada gangguan nggak sih pas di situ? Selama explore itu Kalau gangguan sih aku nggak pernah ya, cuman kalau si Bung Roy sama si Bung Daniel itu mereka katanya pas di lantai atas, yang katanya di balkonnya itu tempat apa bunuh diri ya? Bunuh diri ya. Tempat bunuh dirinya itu tuh katanya mereka pas lagi di balkon itu tuh kayak denger suara cewek kayak nangis gitu. Kau kuntilanak berarti? Mungkin ya, kalau gendruwo nggak mungkin nangis kayaknya. dia malah marah-marah mungkin ya. Ya. Oh, gitu ya. Iya, mungkin lebih ke gangguan yang lebih jantan, lebih gentle kalau gendruwo. Ya gitu sih, paling cuman itu waktu di rumah itu. Cuman kalau yang masalah explore yang lain-lain sih kayaknya nggak ada masalah sih. Enggak ada masalah. Lah yang Atau aku belum di Silayur diceritain itu, aja Bung? ya. Yang di Selayur denger gak? Oh, yang di Silayur itu kebetulan bukan aku posisinya yang masuk. Kan itu kan ceritanya kan aku sama kamu kan. Kita beramai-ramai, terus kebetulan kamu ada spot yang belum kamu tag kan. Terus kamu kan memutuskan untuk kembali ke dalam hutan bersama dengan 3 orang, kan? Nah, aku kan nunggu di luar tuh. Nah, terus kan kamu tiba-tiba sama anak-anak kan pada apa kayak gerusa-gerusu, apa sih gerusa-gerusu tuh? Kesusu. Kayak keburu-buru ya. keluar gitu kan. Nah, terus kan aku tanya, kenapa masa tadi di dalam hutan ada suara kayak apa, kayak cewek teriak gitu kan, tapi arahnya kayak dari atas gitu kan. Ya itu sih. Merinding. Mungkin kayak gitu sih. Soalnya itu hutannya emang benar-benar apa ya? Ya kalau serem sih ya. Kalau emang kalian warga Semarang atau pernah dengar kejadian-kejadian mungkin kecelakaan atau laka lantas yang ada di kota Semarang dan terkenal dengan tanjakan Silayur. Nah, ini mereka berdua, si Aziz Selusandai sama
si Palasik itu mereka berani masuk ke hutan Silayurnya. Oh iya, dan katanya hutan itu tuh aku dengar-dengar sih itu buat cari kayak semacam nomor togel, Nomor togel. terus pesugihan. Sempat Katanya ada kafan ya, tali ada pocong. kayak tali pocong gitu. Masa sih, Mas? Ditanam di apa? Enggak ditanam sih, ditali di Pohon. enggak di Di pintu ventilasi Pintu. pintu rumah di dalam hutan tuh ada rumah itu di situ. Dan di atasnya itu ada ikatan tali kafan, tali Gunanya pocong. buat apa ya itu tali pocong seperti itu? Mungkin pesugihan sih. Pesugihan. Kayak semacam tali pocong perawan gitu. Kalau pesugihan, kalau saya yang dengar ya nih, pesugihan itu bukannya harus kita menetap di satu rumah itu ya, yang kita kasih tali pocong di depan ventilasi rumah itu. Kurang Harusnya paham kita sih, di cuman situ. kan setiap orang meminta dengan misalkan jin lah. Mungkin punya cara yang berbeda-beda sih. Wow, seram ya. Malam-malam tapi haus. Oke, jadi cuman Aku ada ada lagi. satu Oke, siap. Ini Saya kira cuman ini ini. nggak explore sih. Ini lebih tepatnya kita live streaming. Cuman lewat platform Instagram waktu itu. Oh, Instagram. Karena YouTube Palasik kan juga belum dimonetize, jadi buat teman-teman bolehlah mampir-mampir yuk. Mampir ya, oke. Jadi gitu ceritanya, aku sama kamu ya Sis ya. Hah. Kan kita ada 4 orang, aku sama Daniel kebetulan berdua. Terus itu di pendopo Gunung Talang. Gunung Talang. Nah itu kan udah itu kan jalannya akses ke pendoponya itu, Ya, jadi ya, naik naik kan, teman-teman itu naik, ada kiri kanan itu kayak pepohonan ya. ada kuburan lumayan. juga ya kayaknya itu. Kuburan enggak Ada loh. enggak tahu sih. Ada kuburan. Kalau kita mau ke Gunung Talang, itu kita kan aksesnya lewat jalan Oh, bawah. yang di kuburan bawahnya. berarti sebelumnya. Nah, sebelumnya naik Ya, persis ya. ke Gunung Talang itu ada kuburan. Pemakaman gitu. Nah, itu ada pemakaman di situ juga kan. Ya. Oh ya gitu. Terus selesain dulu ya. Selesain ceritanya ya. Ya, selesai. Terus kan naik kan itu kan lumayan aksesnya buat ke atas. Nggak bisa pakai motor kebetulan. Soalnya habis hujan waktu itu. Terus kita berempat memutuskan buat jalan kaki ke pendoponya yang berada di atas bukit di tengah-tengah hutan gitu kan. Nah terus aku ngomong sama Aziz, aku anterin naik gitu kan. Ya saya tak anterin. Terus Aziz tuh nungguin di depan pendopo gitu. Aku sama Daniel berdua masuk, kita live Instagram di situ. Kita live, ya kita pede-pede aja gitu. Kita bakar kemenyan, kita teriak-teriak gitu ya. Memang agak sompral gitu kurang ya. ajar sih. Cuma ya gitu memang. Nah terus aku mikirnya Aziz tuh ada di luar, jadi ya ngerasa nyaman-nyaman aja gitu loh. Soalnya tak kira juga rame di situ. Udah di bawah itu. Aku kan nggak tahu sebelumnya. Terus aku live gini sama Daniel berdua. Terus pas si Daniel kayak nyalain kemenyan gitu tuh, tiba-tiba tuh ada satu komentar yang bilang kayak aku kok denger suara gamelan ya gitu. Tapi aku sama Daniel di situ posisinya nggak denger, nggak ada suara gamelan sama sekali. Nah itu kan kayak menurutku tuh apa sih, kayak paling trigger buat nakut-nakutin kita gitu mungkin ya. Nah terus ada lagi nih, jadi nggak cuma satu komentar teman-teman, ada banyak. Lama-lama iya aku dengar suara gamelan, nanti orang lain juga pada komentar gitu semua. Akhirnya aku sama Daniel, wah udah mulai nggak beres nih kayaknya. Terus kita memutuskan untuk menyudahi live streaming itu. Terus kita keluar, ternyata Aziz tuh nggak ada di depan. Aziz tuh balik ke bawah. Berarti ini ke rumah cemen ya? bukan cemen sih. Ini ada sedikit cerita lah ya, pengalaman juga. Ketika aku nemenin si Yuda sama Daniel, itu kan aku di depan tadinya, tapi nggak tahu kenapa tiba-tiba kayak ada yang merasukin, tapi di bagian belakang. Jadi rasanya tuh panas banget kayak orang priang. Akhirnya aku memutuskan untuk ke bawah, karena kata temanku yang satunya itu, kalau memang kita merasa panas di bagian belakang itu katanya mau kesurupan. Mau kesurupan gitu lah katanya. Mau dimasukin makhluk astral gitu ya. Nah, untuk demi kebaikan lah ya. Terus akhirnya memutuskan untuk kembali ke bawah. Terus akhirnya juga ini nonton mereka live, dan ternyata bener ada suara gamelan. Ada juga waktu kamu nonton. Tapi anehnya aku yang di situ sama Daniel Nggak tuh denger sama sekali. loh.
cuman agak samar-samar Wow. sih. Memang kan katanya tempatnya itu kan memang buat nari, Nari. buat apa petapa gitu ya. Dan beberapa YouTubers juga mengalami hal yang sama kayak gitu, dengar suara gamelan. Dan mereka juga melakukan hal yang sama, pakai dupa, pakai kemenyan gitu. Ada juga yang waktu saya lihat itu malah justru semakin nekat itu pakai minyak Arab. Oh iya. Pernah lihat nggak YouTuber itu? Dia asli Semarang. Pakai Yang minyak terkenal Arab. itu ya? Ya udah nggak usah sebutin ya. Malah nanti dia semakin terkenal. Iya tahu aku itu. Oke. Jadi cerita horor kita kali ini dari Mas Bung Yuda dari channel Palasik Hunter Semarang, dan Mas Aziz dengan channel Aziz Hello Sandai. Hai. Terima kasih Bung Yuda dan untuk Bung Siap. Aziz Siap, karena sama-sama. sudah berbagi cerita horor di channel kesayangan kita Tapak Sang Penakut. Dan terima kasih juga sudah mengundang kita ke podcastnya dari Tapak Sang Penakut ya. Siap. Sudah disuguhi minuman-minuman. Udah diminum Mas? Sudah. Oke, Tapi sedikit pusing. sedikit pusing. Enggak, aku kasih racun loh. Aman-aman. Jadi para Anjay Coaster, Anjay Coaster. terima kasih buat kalian udah menonton video ini sampai selesai. Tunggu explore saya selanjutnya, atau mungkin kita bahkan akan berbagi cerita horor lagi di sesi-sesi berikutnya. Jika kalian suka dengan video ini, jangan lupa kalian share ke teman-teman kalian biar semua orang se-Nusantara tahu bahwa channel Tapak Sang Penakut itu ada. Jangan lupa kalian untuk like, share, subscribe di bawah, oke? Dan subscribe juga channelnya Mas Aziz Hello Sandai dan Palasik Hunter City, oke? Terima kasih, see you.